Uwais Al-Qarni hidup bersama ibunya di rumah yang sangat sederhana sekali adik-adik. Uwais selalu memenuhi kebutuhan ibunya, apapun keinginan ibunya selalu ia penuhi. Tapi ada satu permintaan ibunya. Wahai Uwais anakku, ibu ingin sekali pergi ke tanah suci. Tiba-tiba ia mempunyai Uwais membeli seekor anak sapi. Hah? Anak sapi, Kak Z? Apa hubungannya dengan keinginan ibu Uwais untuk naik haji? Cerita Zekanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wah, apa kabarnya nih adik-adik? Gak terasa ya, kita sudah berhasil melalui 30 hari berpuasa di bulan Ramadan. Nah, gimana nih puasanya kemarin? Ada yang bolong nggak? Nggak apa-apa ya bolong, karena kita juga bisa belajar di puasa ini dan bisa memperbaiki di Bulan puasa Ramadan yang datang. akan datang. Betul sekali. Kak Asa dan kakaknya mau mohon maaf lahir dan batin Mohon ya maaf batin ya adik-adik dan semuanya. juga teman-teman semuanya. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan seperti yang kakaknya dan Kak Zik sampaikan, bahwa di bulan Ramadan ini hingga Idul Fitri ini, Kak Zik dan kakaknya akan membagikan cerita-cerita Islami. Wah, betul sekali. Dan Nah, kali ini untuk menemani libur lebaran kalian, Kak Azik dan kakaknya akan menceritakan satu kisah lagi. Kisah cerita Islami. apa ya kira-kira? Sebelumnya adik-adik kalau belum dengar cerita-cerita Islami lainnya bisa dicek di mana Kak Zik? Di sini, tonton dulu ya. Nah, jangan lupa di subscribe channel Cerita Zekanya. Like dan juga komen ya. Oke. Kali ini Kak Zik dan kakaknya mau bercerita. Ceritanya tentang apa ya kakaknya? Cerita ini tentang seorang lelaki muda yang amat sayang pada ibunya. Ia selalu merawat dan menjaganya. Seperti apa ya ceritanya? Seperti apa ya kira-kira? Ayo kita simak sama-sama. Ayo kita dengar ceritanya. Ayo kita dengar ceritanya. Di sebuah negeri bernama Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Siapa namanya adik-adik? Uwais Al-Qarni. Dia adalah pemuda yang sangat miskin sekali adik-adik. Juga dia mempunyai penyakit yang sangat langka kakaknya. Apa itu Kak Zik? Tubuhnya belang-belang. Wah, seram sekali adik-adik ya. Pada saat itu penyakitnya dinamakan sopak. Penyakit kulit sopak. Iya, Uwais Al-Qarni hidup bersama ibunya di rumah yang sangat sederhana sekali adik-adik. Ibunya juga seorang wanita tua, tidak bisa apa-apa dan buta matanya, tidak bisa melihat adik-adik. Gitu. Uwais selalu memenuhi kebutuhan ibunya, apapun keinginan ibunya selalu ia penuhi. Tapi ada satu permintaan ibunya. Ibunya berkata seperti ini kepada Uwais. Wahai Uwais anakku, ibu ingin sekali pergi ke tanah suci, ingin pergi haji. Tapi bagaimana ya caranya? Uwais mengiyakan permintaan ibunya, teman-teman, karena ia mau membahagiakan ibunya. Tapi dengan keadaan yang sangat sulit sekali. Ia setiap hari selalu merenung, bagaimana ya caranya agar ia bisa membawa ibunya ke Mekah untuk menunaikan haji. Setiap hari Uwais selalu berpikir dan berpikir.
Tiba-tiba ia mempunyai sebuah ide. Haha. Uwais membeli seekor anak sapi. Hah? Anak sapi, Kak Zek? Anak sapi kakaknya. Untuk apa ya kira-kira adik-adik seekor anak sapi? Apa hubungannya dengan keinginan Ibu Uwais untuk naik haji? Ada yang bisa tebak nggak? Bisa tebak nggak? Kenapa anak sapi? Coba komen di bawah ya. Tulis di komen. Nah, kenapa anak sapi kakaknya? Ternyata anak sapi tersebut dibeli oleh Uwais. Kemudian Uwais membangunkan kandang di atas bukit. Kandang sapi? Iya, di atas bukit jauh dari rumahnya. Setiap hari Uwais mengangkat anak sapi tersebut ke pundaknya. Lalu ia berjalan ke atas bukit. Pada sore harinya ia turun kembali ke bawah. Ia itu lakukan setiap hari. Setiap pagi Uwais berjalan ke atas bukit. Diangkatnya si anak sapi, berjalan naik dan turun bukit. Ia lakukan itu setiap hari hingga anak sapi kian berisi. Tubuh Uwais pun jadi kekar dan kuat. Wow, karena Uwais melakukan itu setiap hari, ia bolak-balik naik dan turun bukit dengan membawa si anak sapi. Pagi hari ia naik, sore harinya ia turun bukit. Melihat hal itu, kira-kira kalau teman-teman adik-adik melihat Uwais seperti itu, apa yang akan teman-teman lakukan? Itulah yang dilakukan oleh orang-orang dan tetangga-tetangga di sekitar Uwais. Mereka menertawakannya. Uwais, kamu aneh sekali. Masa anak sapi digendong-endong, naik turun bukit lagi. Apa yang kamu lakukan sih? Tapi Uwais tidak peduli. Ia punya satu tujuan. Dia tidak pernah mempedulikan perkataan orang lain dan terus berlatih. Sampai 8 bulan berlalu. Lama ya? Kira-kira apa yang terjadi kepada si anak sapi setelah 8 bulan? Apakah masih tetap anak sapi? Atau ia menjadi sapi dewasa? Oh, Dan beratnya pun semakin berat. berat. Tubuhnya semakin besar. Tentu saja menjadi sapi yang Dewasa. Yang beratnya mencapai 100 kilogram. Wah, berat sekali. berat tadi. sekali. Oh, tapi Uwais ternyata berhasil mengangkat anak sapi naik dan turun bukit setiap harinya. Dan ketika si anak sapi telah menjadi sapi dewasa, Uwais pun menjual si anak sapi itu. Dan ia mendapatkan uang sebagai bekal untuk dia pergi ke Mekah bersama ibunya. Wah, dia berarti naik kendaraan dong kakaknya, kan udah punya uang ya? Tapi sepertinya uang tersebut tidak cukup untuk dipakai menaiki kendaraan ke Mekah karena Yaman ke Mekah itu sangat jauh sekali, Kak Zek. Lalu gimana caranya ya? Ia membawa ibunya ke Mekah. Ada yang bisa tebak Bisa tebak? bagaimana cara Uwais bersama ibunya ke Mekah? Dan untuk apa tadi Uwais bolak-balik mengangkat si anak sapi? Ada yang bisa jawab? Betul sekali, ternyata Uwais pergi ke Mekah dengan ibunya dengan menggendong ibunya di bahunya. Dan ia berjalan kaki dari Yaman ke Mekah meskipun itu sangat jauh sekali. Apakah rasanya berat? Tentu saja berat. Tapi karena Uwais sudah berlatih tanpa henti setiap hari mengangkat anak sapi yang beratnya 100 kg, Wah, besar sekali. maka mengangkat ibunya bukan hal yang berat untuknya. Wah, ia pun berjalan dengan sangat sabar dengan menggendong ibunya. Dan tak terasa mereka pun tiba di tanah suci. Ibunya menangis haru di depan Baitullah. Alhamdulillah.
berdua pun berdoa di depan Baitullah. Uwais pun berdoa seperti ini adik-adik. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Wahai Uwais anakku, bagaimana dengan dosamu nak? Mengapa engkau hanya mendoakan dosa ibu? Ibuku sayang, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga tentu saja. Cukuplah ridho dari Allah dan dari ibu yang akan membawaku ke surga juga. Betapa terharunya sang ibu. Betapa tulusnya Uwais menyayangi ibunya. Siapa adik-adik di sini yang juga sayang sekali dengan ibu atau mama atau bunda atau umi di rumah? Masya Allah. Mendengar hal itu tidak hanya ibu Uwais yang bahagia. Ternyata doa Uwais sampai didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun sangat bahagia mendengar ketulusan hati Uwais. Sebagai gantinya, Allah menurunkan karunia-Nya untuk Uwais. Ada yang tahu kira-kira apa karunia yang diturunkan oleh Allah saat itu? Sebuah keajaiban tentu saja ya kakaknya. Pada saat itu Allah menurunkan karunia-Nya dengan menyembuhkan seluruh penyakit kulit yang ada di diri Uwais. Seketika, celing! Masya Allah, jika Allah sudah berkehendak, maka apapun bisa terjadi dengan sangat mudah. Betapa bahagianya Uwais dan juga ibunya. Tidak hanya mereka berhasil sampai ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji, dan kini penyakit kulit Uwais pun telah hilang sepenuhnya. Masya Allah. Nah kakaknya dan adik-adik perlu tahu, Uwais ini di tempatnya tinggal memang anak orang yang biasa saja kakaknya. Oh iya. Tapi Uwais Al-Qarni sangat terkenal kakaknya dan adik-adik di atas langit. Wah, malaikat dan para nabi sudah mengenal Uwais Al-Qarni. Begitu juga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah juga kenal Uwais. Meskipun Rasulullah belum pernah bertemu dengan Uwais, tapi Rasulullah sudah mengenal Uwais Al-Qarni adik-adik. Luar biasa ya. Ternyata dengan kita menyayangi ibu kita dengan setulus hati, maka Allah pun juga akan ridho dan akan senang terhadap kita, akan sayang kepada kita. Nah, seperti itu ceritanya adik-adik semua tentang Uwais Al-Qarni, manusia yang biasa saja dan tidak punya apa-apa kakaknya di muka bumi ini, tapi sangat terkenal di atas langit. Masya Allah ya adik-adik ya. Nah, kalau kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa di like dan juga bagikan ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu ada yang suka juga dengan kisah Uwais Al-Qarni. Dan adik-adik jangan lupa untuk subscribe channel Cerita ZK-nya supaya Kak Zek dan kakaknya semakin semangat nih untuk bikin video-video dongeng selanjutnya. Juga tekan lonceng, tombol yang bergambar lonceng di bawah supaya adik-adik jadi yang pertama tahu untuk video-video dongeng yang baru nanti. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita Kak Zek dan juga kakaknya pada hari ini. Selamat lebaran semuanya. Selamat berkumpul dengan keluarga dan selamat berbagi cerita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.